Ada yang bilang, jangan diomongin, ntar ketemu loh. Hai Mitra MTB, ketemu lagi di Lingsir Wengi dengan kisah-kisah horor nyata yang tentunya bikin Mitra MTB merinding. Kisah kali ini dikirim oleh salah seorang Mitra MTB yang tinggal di satu kota di Jawa Timur yang ingin disebut sebagai inisial Y. Jadi pada suatu malam, Y ini pergi bersama teman-temannya untuk nongkrong bersama. Dalam keadaan nongkrong ini, kemudian Y dan teman-temannya tiba-tiba berbicara tentang hal-hal yang berbau horor. Kemudian mereka menceritakan satu sama lain bagaimana kisah horor yang mereka alami. Dalam suatu celetukan dari salah satu teman Y, sambil bercanda, dia bicara, "Ojo diomongno, engko nek ketemu ya apa?" Seketika suasana menjadi berubah. Tapi tidak ada yang aneh. Kemudian setelah nongkrong, Y memutuskan untuk pulang tepat di jam 12 malam. Tidak ada yang aneh dalam perjalanan pulang kali ini. Hingga Y ini masuk ke dalam gang rumahnya. Jadi gang rumahnya ini lebar, bisa dilewatin oleh dua mobil Mitra MTB, dan gangnya ini berbentuk lurus. Jadi dari depan itu harusnya sudah bisa kelihatan apa aja yang ada di gang ini. Ketika berbelok, Y tidak melihat apapun dari depan gang. Namun semua berubah ketika Y melewati sebuah rumah kosong. Teringat di pikirannya kalau di gangnya ini memang ada rumah kosong Mitra MTB. Jadi rumah kosong ini situasinya itu adalah rumah tua yang memang bentuknya rumahnya ini kayak semacam arsitektur Belanda gitu, yang sudah lama sekali tidak ditinggali oleh siapapun, dan tidak ada yang tahu bagaimana asal-usul rumah ini, karena sudah puluhan tahun rumah ini berada di kawasan itu dan tidak satupun orang yang pernah datang ke rumah ini. Kemudian Y dengan kendaraan motornya, dia masuk ke gang. Otomatis yang ada di pikiran Y adalah dia ingin memantau bagaimana situasi rumah kosong, karena mungkin itu sudah di jam 12 malam, dia kepikiran juga bisa jadi dia melihat sesuatu di rumah itu. Rumah kosong ini berhadapan dengan satu rumah tua yang memiliki banyak sekali barang-barang antik. Ketika Y concern untuk melihat rumah kosong ini, dia tidak melihat apa-apa di situ. Tapi ketika dia berbalik menoleh ke sebelah kiri, di depan rumah tua yang banyak barang antiknya, di bawah pohon dia melihat makhluk pocong. Sontak akhirnya membuat Y terkaget dan mengumpat. Kemudian yang dia lihat ini adalah pocong yang hanya berdiri dengan kain berwarna putih yang masih bersih, dengan tidak menampakkan wajahnya. Jadi menurut cerita Y, pocong ini tertunduk. Jadi yang bisa dia lihat itu hanyalah hidung dari pocongnya. Dia terkaget, kemudian dia mengumpat, dan dia sangat merasa takut. Akhirnya dia melihat ke spionnya ketika sudah melewati, dan di spionnya ini masih ada makhluk tersebut. Yang membuat Y kemudian heran adalah karena tidak jauh dari rumah tua itu banyak sekali orang-orang yang sepertinya sedang beronda atau mungkin sedang berpesta, nongkrong gitu ibaratnya Mitra MTB, sambil bakar jagung, dan mereka bercerita, tertawa, tertiwi. Tidak ada sama sekali yang notice dengan keadaan Y. Dan itu langsung membuat Y merasa merinding mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Setelah sampai di rumah, Y kemudian bercerita kepada ibunya kalau dia melihat makhluk pocong ini. Ibunya pun kaget, dan akhirnya ibunya mengatakan kepada Y, "Ya wis le, lek ngono awakmu saiki adosa, terus wudu, terus maca ayat kursi,
terus turu. Dalam tidurnya Y tidak bermimpi apapun dan dia merasa tidurnya tidak ada gangguan apapun. Keesokan harinya, Y merasa penasaran dengan apa yang baru saja dia lihat kemarin. Entah keberanian dari mana, kemudian Y ini besok malamnya lewat lagi di rumah itu. Kemudian dengan perasaan deg-degan, Y melewati rumah kosong yang ada di sebelah kanan dan rumah tua dengan barang antik di sebelah kiri. Malam itu dia tidak melihat apapun. Sampai kemudian esoknya dia ulang lagi, masih tidak ada apapun. Berbeda cerita dengan di hari ketiga. Saat Y pulang di malam hari, dengan kebiasaannya yang suka menongkrong dengan teman-temannya, entah kenapa sebenarnya Y ini merasa takut tapi juga penasaran, Mitra MTB. Akhirnya Y melewati lagi rumah itu di jam-jam yang sama ketika ia pulang sebelumnya. Di hari ketiga, ia melihat di tempat yang sama ada sesosok perempuan menggunakan kebaya yang berdiri tepat di depan rumah kosong itu. Tentu saja Y kemudian terkaget dan Y tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya kaget dan tetap lewat saja. Entah penasaran dari mana, kemudian Y ini besoknya lewat lagi di rumah yang sama. Dan Y tidak pernah menceritakan kejadian di hari yang malam itu dia melihat wanita berkebaya. Kemudian di hari berikutnya dia lewat lagi. Kemudian anehnya di malam hari seperti itu dia melihat ada dua anak kecil yang sedang bermain dan tertawa tertiwi tepat di tempat yang sama. Y merasa curiga dan batin. Anak esopo bengi-bengi amene kok ngeluyur kok oleh mbok wong tuane. Tapi justru yang membuat Y kaget adalah ketika ia lewat dengan motornya, kemudian kedua anak kecil yang sedang bermain tertawa tertiwi ini tiba-tiba menoleh ke arah Y. Ia melihat anak kecil ini berwajah pucat dengan bibir yang berbentuk vertikal. Jadi bentuknya tidak seperti bibir pada umumnya, melainkan vertikal seperti ini, Mitra MTB. Tentu saja Y kaget dan dia mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Kok sering melihat makhluk-makhluk yang aneh? Ia pulang, kemudian ia tidur, dan ia mulai merasa ketakutan. Keesokan harinya Y tidak berani lewat di tempat yang biasanya. Y ini akhirnya memutuskan untuk memutar jalan supaya bisa sampai ke rumahnya meskipun itu lebih jauh dari rute yang biasanya. Selang 3 hari, Y merasa sudah lebih baikan. Entah Y ini lupa atau bagaimana dengan kejadian yang ia pernah alami. Di malam itu, Y pulang mengendarai motornya lagi dan tibalah ia di depan rumah yang biasanya. Anehnya, kali ini Y melihat sesosok seorang pria yang sedang menaruh bunga di bawah pohon di tempat Y melihat makhluk-makhluk tersebut. Kemudian sambil nyetir motornya, Y tersenyum kepada bapak itu. Melihat bapak itu membalas senyumannya, Y kemudian memberanikan diri untuk berhenti. Dia parkirkan motornya, kemudian ia hampiri bapak yang menaruh bunga tersebut. Y memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, wonten nopo? Kok jenengan naruh bunga di sini?" Mungkin bapak ini juga merasa takut karena dicurigai sama Y. Ya pikir mungkin
mungkin bapak ini punya pikiran kalau Y menaruh curiga bapak ini melakukan praktek pesugihan atau apa gitu. Kemudian Y memberikan kenyamanan kepada bapak itu dengan berkata, "Ojo khawatir pak, kulo selama beberapa hari kemarin juga melihat hal-hal aneh di rumah ini." Kemudian bapak itu kaget dan dia bertanya kepada Y, "Apa sing mbok delok le?" Dari situ kemudian akhirnya Y bercerita kejadian-perkejadian yang ia alami. Bapak itu mengatakan bahwa, "Wis, ojo kuatir le, bapak yo ndelok kok." Dari situ Y kemudian penasaran, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ia melihat makhluk-makhluk ini? Kemudian bapak itu bercerita bahwa sebenarnya makhluk-makhluk yang ia lihat itu adalah dulunya selama puluhan tahun yang lalu sebelum rumah itu ditinggalkan, mereka adalah penghuni rumah kosong tersebut. Ketika bapak ini ditanya, kenapa mereka ada di sini? Kenapa mereka mengunjungi rumah ini? Padahal mereka sudah puluhan tahun tidak berada di rumah ini. Bapak tersebut kemudian seakan menahan jawaban di mulutnya. Mungkin sebenarnya ia tahu apa kejadiannya, tapi ia tidak ingin menceritakan kepada Y. Dia cuma mengatakan, "Wes gak apa-apa le, wes mari kok. Mari ini wes gak ganggu. Gak apa-apa le, habis ini udah gak ganggu lagi kok." Kemudian Y penasaran, ia bertanya lagi, "Kenapa pak sebenarnya?" Tapi jawabannya masih tetap sama. Bapak itu hanya diam saja. Ternyata desas-desus dari warga yang ada di sana, mereka sendiri juga tidak tahu seperti apa persisnya kisah dari rumah tua dan kosong yang ada di daerah mereka. Mereka cuma mengatakan kalau rumah itu memiliki sejarah yang Itu dia tadi kisah yang dikirimkan oleh Y Mitra MTB. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat kita, entah benar atau tidak ketika kita sedang nongkrong atau ketika kita sedang berbicara hal-hal yang berbau horor. Mungkin kita harus aware dengan situasi yang ada di sekitar kita. Siapa tahu beneran kita ketemu. Demikianlah Lingsir Wengi untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share untuk YouTube channel kita ini. Dan kita akan ketemu di episode Lingsir Wengi berikutnya. Saya Satria Pamungkas. Sampai jumpa.